Ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah ya sekalian, di malam hari ini kita jumpa kembali ya untuk melanjutkan kajian fikih dari kitab Sahih Fikih Sunnah, temuan yang ke-35 masih berkaitan dengan wudhu ya, itu mengusap di atas penghalang, dan sekarang pembahasan mengusap di atas penghalang kepala atau penutup kepala ya. Jilid 1 halaman 159. Ya, silahkan. Di depan dibaca. Baik, Ustaz. Ini belum nampak ya? Oh ya, sudah. Qala al-muallif hafizallahu taala wa nafa'ana fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thalithan al-mashu ala ghita'i ra'si. Al-awwal al-mashu ala al-imamati fil wudu'i. Yajuzul mashu ala al-imamati badala mashi ra's fil wudu'i mutlaqan wa huwa madhhabu Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr wal Auza'i wa Ibn Hazm wa Ibn Taymiyah wa huwa qawlu Abi Bakrin wa Umar wa Anas wa ghairihim minas sahabati faqad thabata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika fa'an Amr ibn Umayyah ad-Dhamri qala qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha al khuffaini wal imamati wa wa mithlihi wa mithluhu wa mithlu uh, wa mithluhu anil Mughirati bin Syu'bah wa an Bilalin qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini wal khimaru gita'u ra'si wal muradu al imamatu bainama dhahaba Abu Hanifata wa ashabuhu wa Malikun wa Syafi'i ila annahu la yamsahu 'alal imamati wahdaha bal yamsahu 'alaiha ma'an nasiyati fatakunun nasiyatu hiya al-fardu wal imamatu fadlan bina'an ala tajwizihim masha ba'di ra'si lakinna qawla syafi'i lakinna qawla syafi'i in sahha hadithul mashi ala al-imamati fabihi aqul wa qad sahha bila raibin fahuwa qawluh wahtajjal mani'una minal mashi ala imamati bi hadits Jabir bin Abdullah qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam apa nih hasarosa Iya. hasarul imamata an ra'sihi wa masha ala nasiyatihi wa ala nasiyati uh, ala nasiyati walam ajidhu musnadan wa bi haditsil Mughirah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masa ala imamatihi wa ala nasiyati wal khuffain qultu warajihu annahu yajuzu mutlaqan al mashu ala al imamati li thubutil akhbari bihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li amalil khalifataini min ba'dihi bihi wa li annahu laysa indal mani'ina hujjatun laysa indal hujjatan mu'tabarah wa in kana al-awla ayyam saha juz'an minan nasiyati ma'al imamati khurujan minal khilafi wallahu a'lam. Ya, cukup dulu ya. Ya, salisan yang ketiga ya al-masyalah gitu ya Rosi. Mengusap di atas penutup kepala. Ya, yang pertama al-masyu alal imamati fil wudu.
Penutup kepala ini ya ada beberapa ya, sehingga nanti ada beberapa poin ya, ada tiga ya. Ada al-imamah yang pertama sorban ya, mengusap di atas sorban dalam wudhu. Ya nanti yang kedua mengusap, perempuan mengusap di atas kerudung, dan yang ketiga mengusap di atas peci ya, kolansua. Ya, jadi mengusap di atas sorban ya, ya juzul masuk al imamati. Boleh mengusap di atas sorban badala masirasi ya, sebagai pengganti dari mengusap kepala. Fil wudhu'i mutlaqan ya, dalam wudhu ya secara mutlak. Bahwa madhabu Ahmada, dan ini adalah madhab Ahmad wa Ishaqo ya. Ishaq bin Rohawi atau Rohu ya. Ya wa Abi Thawr ya, wa Abi Thawrin wal Auza'i wa Ibni Hazmin wa Ibni Taimiyah ya, wa huwa qaulu Abi Bakrin. Ini juga perkataan para sahabat ya, yaitu Abu Bakar, Umar ya, Anas wa ghairihim minas sahabati, dan selain mereka dari para sahabat. Ya, ini sebagaimana di dalam Masail ya Abi Dawud ya, kitab Al-Mughni, Al-Majmu ya, Syarah Muhadzab Imam Nawawi ya, Al-Awsat, Al-Muhalla ya, Majmu Fatawa. Ini biasa kitab-kitab yang memuat kutipan ya, atau penisbatan pendapat-pendapat kepada para ulama ya, lintas mazhab, lintas mujtahid, bahkan sampai para sahabat ya. Jadi fikih itu luas ya, kita harus mengetahui para ulama-ulama mujtahid, pendapat-pendapat itu ya. Sehingga ini yang menjadi pendapat yang dipegang oleh para ulama, para mujtahid. Maka sabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam madzalika ya, sungguh hal itu telah sahih ya, telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu di dalam hadis wa an Amr bin Umayyah ad-Damri qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masal al-hufaini wal imamati. Aku melihat Rasulullah SAW mengusap di atas dua khuf ya, sebagai halnya sebagaimana halnya dua khuf yang sudah kita bahas ya, itu dibolehkan ya. Nah, maka dalam hadis ini disebut pula al-imamah. Wa misluhu, dan semisalnya ya, anil Mughirati bin Syu'bah ya, dari Mughirah bin Syu'bah ya. Ini hadisnya ya tentu sahih ya. Kalau yang pertama tadi riwayat Bukhari ya, Imam Bukhari dalam sahihnya ya, dan yang hadis Mughirah ini dalam sahih Muslim. Ya, dalam sahih Muslim. Wan Bilal, dan dari Bilal ya, Bilal bin Rabah. Qala ra'aitu Rasulullah SAW masa al hufaini wal himari. Aku melihat Rasulullah SAW mengusap di atas dua khuf dan himar. Ini dalam sahih Muslim. Ya, nah yang dimaksud himar di sini bukan bukan kerudung ya buat perempuan, tapi ini adalah sorban ya. Wal himaru gitu uroksi, karena himar itu kan secara arti bahasa dia penutup, sesuatu yang menutupi ya, makanya homer ya, disebut homer itu karena menutupi akal. Jadi himar di sini umum ya, bermakna penutup kepala, dan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah wal muradu al imamatu, yang dimaksud adalah sorban. Jadi kalau himar bagi laki-laki ya sorban nih, bukan kerudung. Kalau bagi perempuan kerudung mananya.
Baik nama, nah itu ya satu pendapat ya yang boleh kan. Ya, nah di sini ada pendapat yang berbeda. Baik nama zahaba Abu Hanifah wa ashabu. Ya, di apa namanya sedangkan gitu ya atau adapun sementara gitu ya. Sementara Abu Hanifah dan para sahabatnya Malik wa Syafi'i ya berpendapat ila annahu la yumsahu alal imamati wahdaha. Ya, tidak diusap di atas sorban saja. Ya, nah ini bisa dilihat dalam kitab ya Hasyiah Ibni Abidin, ini Madhab Hanafi ya, Hasyiah Dasuki ya, Madhab Malik ya, dan Al-Majmu ya, Syarah Muhadzab Imam Nawawi. Ya, jadi tidak boleh mengusap di atas sorban saja, bal yumsahu 'alaiha ma'an nasiyati. Tetapi diusap di atas sorban ya bersamaan dengan mengusap di atas ubun-ubun. Fatakunun nasiyatu hiyal fardu, maka ubun-ubun itu adalah yang wajib ya wal imamatu fadlan ya dan mengusap di atas sorban itu ya adalah keutamaan. Ini dia penyempurnaan. Ya binaan ala, nah kenapa pendapat ini ya bisa dikemukakan ya? Itu berdasarkan ya binaan ala tazwijihim. Berdasarkan atas pembolehan mereka ya membolehkannya mereka mashaba dirosi mengusap sebagian kepala. Ya, nah tentu karena mereka membolehkan ya khususnya mazhab Abu Hanifah ya Hanafi dan Syafi'i ya kalau Malik kan mencuruk eh, apa namanya mengharuskan seluruhnya ya. Kalau mazhab Syafi'i dan Hanafi itu yang membolehkan sebagian usap kepala ya sehingga ini dianggap juga sebagai dalil ya membolehkan mengusap sebagian kepala. Jadi ubun-ubunnya saja ya bersamaan dengan mengusap di atas sorban. Ya hanya tentu ya berbeda dengan yang mewajibkan seluruhnya ya. Yang mewajibkan mengusap seluruhnya itu Hanbali dan Maliki ya. Itu mewajibkan seluruhnya. Nah, hanya kalau Maliki itu tidak boleh dia mengusap di atas sorban. Jadi harus langsung ya mengusap kepalanya. Tidak boleh mengusap di atas sorban kalau dalam mazhab Malik. Tapi mengharuskan seluruhnya. Nah, kalau dalam mazhab Hanbali dan ini yang lebih kuat ya, insya Allah dan bahwa hadis-hadisnya sahih ya, ketika mengusap kepala itu ya ada pilihan, yaitu mengusap seluruhnya ya seluruh kepala secara langsung ya atau kalau menggunakan sorban ya mengutas di atas sorban ya secara keseluruhannya di atas sorban. Nah, atau yang ketiga mengusap di atas ubun-ubun dan dilengkapi dengan mengusap di atas sorban. Ya, dan tidak boleh hanya mengusap ubun-ubun saja. Ya, karena sudah kita bahas ya itu lemah ya dari dalilnya dan hadis yang menyebutkan Rasul mengusap di atas ubun-ubun itu secara lengkapnya adalah Rasul menyempurnakannya ke atas sorban. Jadi itu menunjukkan bahwa tetap ya harus disempurnakan dengan mengusap di atas sorban ya sehingga itu juga adalah maknanya mengusap secara keseluruhan kepala ya tidak boleh hanya sebagian. Ya, sebagaimana ini juga dijelaskan ya oleh Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad ya, beliau merangkum bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu masalah
ya ala rosihi gitu ya, tarotan wa alal imamati tarotan wa alan nasyati wal imamati tarotan. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul itu tadi ya, tiga pilihan tadi itu. Nah, lakin qala Syafi'i ya, tetapi Imam Syafi'i berkata insya hadisul masyar imamah fabiha qulu. Jika sahih ya hadis ya mengusap di atas sorban, maka dengan pendapat itulah aku berpendapat wa qad sahha bila raibin fa huwa qaulu. Dan sungguh telah sahih tanpa diragukan, ya maka ya harusnya itu menjadi pendapatnya. Nah, jadi pendapatnya ya Imam Syafi'i ya, makanya kan Imam Syafi'i mengatakan jika soal hadis bahwa madhabi. Jika sahih, hadis itu sahih maka itulah madhabku. Gitu ya, ya harusnya seperti itu ya. Tapi kemudian kan Imam Syafi'i ya wallahu alam beliau belum mengetahui ya kesahihan hadisnya itu ya, sehingga para muridnya, para pengikutnya ya, para ulama-ulama di mazhab Syafi'i ya tetap apa namanya berpendapat membolehkan ya, membolehkan mengusap ubun-ubun saja gitu ya. Dan ketika mengusap di atas sorban pun tadi ya harus dengan mengusap ubun-ubun ya. Padahal ya hadisnya jelas seperti bahkan kan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim ini nggak bisa dibantah kesohihannya. Ya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim nggak bisa dibantah. Ya, dan di situ jelas disebutkan bahwa Rasul itu masa alal imamah mengusap di atas sorban tanpa menyebutkan harus dengan ubun-ubun kan. Ya artinya menunjukkan ya boleh di atas sorban saja ya, tetapi tetap mengusapnya harus seluruhnya ya, walaupun di atas sorban. Tidak boleh sebagian. Nah, itu yang pendapat yang dikuatkan ya, apa namanya sesuai dengan mazhab Hanbali ya. Juga para ulama mujtahid yang lain yang tadi disebutkan ya. Wa tajal mani'una minal masyi al imamati bi hadis Jabir bin Abdullah, dan orang-orang yang melarang, yang menolak ya dari mengusap di atas sorban itu berhujah ya bihadisi dengan hadis Jabir bin Abdullah qala, dia berkata raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam hasaral imamata, ya aku melihat Rasulullah SAW membuka, melepaskan ya sorbannya dari kepala beliau ya sallallahu alaihi wasallam wa masalan nasiyati, dan mengusap di atas ubun-ubunnya. Nah, tetapi wala majidhu musnadan atau musannadan ya, dan aku tidak mendapatinya ya apa ada sanadnya, tidak ada sanadnya, tidak aku tidak mendapatkan sanad terhadap hadis ini. Lamah tadi ilai wala yujad fi syai'in mimma lada min kutubil hadis. Ya, aku belum dapat petunjuk ya terhadap hal ini. Tidak ada ya satupun di dalam kitab-kitab hadis waqad dzakara Ibnu Munzir biduni isnad. Ya, Ibnu Munzir menyebutnya tanpa sanad. Ya, yang ada sanadnya aja masih perlu diteliti ya. Nah, apalagi tidak ada sanadnya. Sehingga tentu ini tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan dalil gitu ya. Karena kalau ini sahih ya tentu kan berarti ketika itu Rasulullah melepaskan ya sorban dan mengusap ubun-ubun. Nah, ini juga kan menjadi dalil ya bolehnya mengusap sebagian di atas ubun-ubun. Tapi juga sebetulnya tidak juga ya menunjukkan tidak boleh gitu ya mengusap di atas sorban ya, karena kan
Ini hanya perbuatan Nabi ya. Jadi mujaradul fi'li la yufidul wujub ya. Jadi semata perbuatan Nabi ya tidak menunjukkan hukum wajib. Ya, karena bisa jadi Rasul pada saat itu memilih untuk membuka ya, kalaupun sahih gitu ya. Memilih untuk membuka lalu mengusap kepala secara langsung. Tetapi ada hadis yang sahih yang justru Rasul mengusap di atas sorban. Tapi kan hadis ini tadi ya tidak bersanad sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Wa bi hadisil Mughirati dan dengan hadis Al-Mughirah ana Nabi sallallahu. Nah ini masih dalil yang menolak ya. Masalah imamati wa 'alan nasiyati wal khuffaini. Bahwa Nabi SAW mengusap di atas sorbannya dan di atas ubun-ubun dan dua khuf. Ya, hadis ini sahih sebagaimana terdahulu di dalam kitab wudu. Ya, qultu yang aku katakan, nah ini juga sebetulnya eh, tidak menjadi dalil juga ya, justru kan dalam hadis ini jelas ya Rasul mengusap di atas sorban ya, dan ketika mengusap di atas sorban wa alan nas ya, dan di atas ubun-ubun ya, artinya ketika mengusap di atas ubun ini sekaligus ya dengan mengusap di atas sorban, tidak hanya ubun-ubun saja. Jadi justru ini menjadi dalil ya boleh ya untuk mengusap di atas sorban. Kultu ya aku katakan ya, kata penulis ya Abu Malik, warraji wa annahu yajuzu mutlaqan al-masu al-imamati ya, dan yang lebih kuat bahwa boleh ya mengusap ya secara mutlak ya di atas sorban. Disubutil ahbari ya, artinya mengusap di atas sorban saja gitu ya, walaupun tanpa dengan mengusap ubun-ubun ya itu juga boleh. Ya, karena sahihnya ya hadis-hadis ya dari Nabi SAW wali amali khalifataini min ba'dihi bihi, dan karena pengamalan dua khalifah itu Abu Bakar Umar ya, seperti dinukil tadi, wali annahu laisa indal mani'ina hujatun mu'tabaratun, dan karena di sisi orang yang menolak itu tidak ada hujah yang mu'tabar ya, yang bisa dianggap. Wa in kana al-awla an yamsaha juz'an minan nasiyati ma'al imamati hurujan minal hilaf. Meskipun yang lebih utama untuk mengusap sebagian ya dari ubun-ubun ya bersamaan dengan sorban ya, sebagai sikap keluar dari perbedaan ya, artinya kalau ini dilakukan ya berarti kan sah menurut semua gitu. Ya, bagi yang membolehkan ya mengusap di atas sorban, atau bagi yang tidak membolehkan ya, artinya menurut mereka kan boleh sebagian boleh mengusap ubun-ubun, berarti kan menurut mereka juga tetap sah. Ya, menurut yang membolehkan sebagian mengusap kepala, mazhab Hanafi ya dan Syafi'i gitu ya. Hanya mungkin tidak sah menurut mazhab Malik. Ya. Kalau menurut mazhab Malik ini tidak sah karena menurut mereka tidak boleh ya mengusap di atas sorban ya, dan juga tidak boleh mengusap ubun-ubun saja. Jadi menurut tetap saja, jadi hurujan minal hilaf ini juga tetap saja menyisakan hilaf. Ya, tetap saja menyisakan perbedaan pendapat karena dalam mazhab Malik justru tidak sah ya, karena apa namanya harus semua ya mengusap kepala dan tidak boleh di atas sorban. Nah, yang lebih kuat insya Allah sesuai dengan mazhab Hanbali ya, karena eh, apa namanya jelas ya hadis-hadisnya. Nah, sehingga menjadi pilihan ya tadi tiga hal tadi itu, mau mengusap secara keseluruhan kepala ya, ataukah ditutup sorban ya, mengusap semua sorban ya, atau ubun-ubun dan mengusap di atas sorban.
secara keseluruhannya. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya silakan. Halo, Ustaz Irwan, masih ada? Nggak ada ya. Kita lanjut aja. Jadi yang kedua ya, masul mar'ati alal himari. Mengusapnya seorang perempuan ya di atas kerudung. Kalau untuk perempuan ya makna himarnya adalah kerudung. Kalau Syekhul Islam ya Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah ya kalau disebut Syekhul Islam biasa ya oleh penulis ya maksudnya adalah Ibnu Taimiyah. Rahimahullah taala ya in khafatil mar'atu minal barodi wa nahwihi jika seorang perempuan khawatir ya karena dingin dan yang semisalnya masahat ala himariha maka boleh dia mengusap di atas kerudungnya. Fa inna Umma Salamah kana tamsau ala himariha. Karena Ummu Salamah ya pernah mengusap di atas kerudungnya. Wayan bagi antam sama hadza ba'da sya'riha dan selayaknya dia mengusap bersama dengan ini sebagian rambutnya wa amma idza lam yakun bi hajatun ila dzalika fa fihi nizaun bainal ulama. Ya, dan adapun apabila tidak ada kebutuhan kepada hal itu, ya, maka di dalamnya ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Ya, dalam Majmu' Al-Fatawa ya. Jadi 21 halaman 218. Dari jilid 21 ini kan mulai pembahasan fikih ya di Majmu' Fatawa itu. Ya, jadi kalau ada kebutuhan ya kata Syekhul Islam ya misalnya karena dingin ya atau eh, bisa juga ketika sulit ya tempat yang tertutup misalnya tidak ada tempat yang tertutup ya jadi tempatnya terbuka gitu ya jadi khawatir ya terlihat aurat misalnya ya itu juga bisa menjadi rukhsah ya keringanan untuk dia tidak membuka ya kerudungnya dia mengusap di atas kerudung. Nah, kalau tidak ada kebutuhan ya kata beliau di sini nggak dikutip secara lengkap. Jadi ada perbedaan pendapat para ulama ya. Kultu aku katakan fadzahaba al-Hanafiyatu wa Malik wa Syafi'i wal Hanabilatu fi riwayatin ila annahu la yajuz. Ya Hanafiyah, Malik, Syafi'i, Hanabilah dalam satu riwayat itu berpendapat ya tidak boleh lima ruyan Aisyah ya berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Aisyah annaha anholat yadaha tahtal himari bahwa dia memasukkan tangannya di bawah kerudung wa masat birosya dan mengusap kepalanya wa qalat bihadza amaroni Rasulullah SAW dengan ini Rasulullah SAW memerintahkanku lam akib alaihi ya, aku belum menemukan juga ini ya sanadnya wa innama dzakarul kasani fil badai ya dia hanya disebut oleh Imam Al-Kasani dalam kitab Badai Sonai ini madhab Hanafi ya walam arau fi syai'in min kutubil hadis ya aku tidak melihatnya dalam satu pun kitab hadis. Jadi ini nggak ada nih perlu di eh, apa namanya ya, perlu dicari lagi ya dan ya tidak ada ini kalau tidak ada ya tidak bisa kita menjadikannya sebagai hujah. Kalau mereka mengatakan wali annahu malbusun li ra'sil mar'ati. Ya, karena itu adalah yang dipakai untuk apa kepala perempuan wala masyaqqata fi nas'i dan tidak ada kesulitan ya dalam melepasnya falam yajuzul masu alaihi.
ya, dan tidak boleh ya mengusap di atasnya. Ini alasan mereka ya. Ya, tetapi kan tadi ya, bagaimana kalau kondisinya sulit ya, ada kesulitan tadi ya, baik karena cuaca yang dingin atau tadi ya karena sulit, eh, tidak ada tempat yang tertutup misalnya. Ya, ya, justru kan itu jelas kalau ada kesulitan ya, sebagai suatu yang meringankan gitu ya. Wa dhahaba Hasanul Basri ila jawazil masyi 'alal himar. Ya, dan Hasan al-Basri berpendapat kepada bolehnya mengusap di atas himar ya. Wa huwa qaulun indal Hanabi. Ini satu pendapat tidak, menurut para ulama Hanabilah, eh, lakinnahum istaratu an takuna kumurun nisa'i mudaratan tahtal haluki ya, atau tahtal huluki. Tetapi mereka mensyaratkan bahwa kerudung-kerudung perempuannya itu apa namanya, terikat ya, berputar ya di bawah apa namanya, leher ya, di bawah tenggorok apa namanya, halak ya, tenggorokan ya, di bawah tenggorok, di bawah leher. Jadi terikat secara berputar ya, jadi terlilit gitu ya, terlilit di bawah tenggorokannya ya, di bawah lehernya ya, kiasan alal imam, sebagai kias terhadap sorban idil himar marbusun lirro'si mu'tadun, karena kerudung itu dipakai ya untuk kepala mu'tadun yang memang biasa, ini memang biasa dipakai. Jadi ini kenapa disyaratkan seperti itu ya, karena dikiaskan seperti halnya sorban, karena sorban juga kan diikatkan ya secara berputar gitu ya di leher. Kultu, aku katakan lauso hadis Aisyah ta'ala kan hasiman filmani. Kalaulah hadis Aisyah itu sahih, maka ini bisa menjadi pemutus ya, filman ya, di dalam mentidakbolehkan, dalam melarang ya, itu hadis yang Aisyah itu kan, cuman tadi tidak ada sanadnya ya. Wa ila fal qiyas wal imam mutajihun. Nah, jika tidak ya, maka kias terhadap sorban tadi itu ya cukup, eh, apa namanya, cukup kuat gitu, mutajih. Wal ahwat an tamsaha minal himar muqaddama ra'siha. Dan yang lebih hati-hati, menunjukkan kehati-hatian ya, dia mengusap bersamaan dengan kerudungnya itu bagian depan kepalanya. Ya seperti halnya tadi ya, jadi mengusap di atas sorban ya, karena memang kalaupun tadi tidak tidak apa namanya, tidak sahih ya. Dan juga ini nggak dijelaskan tentang yang disebut oleh Ibnu Taimiyah tadi, Ummu Salamah ya. Ya kalau itu sahih ya jelas itu menjadi dalil ya atas kebolehannya. Dan juga selain itu tadi bisa dikiaskan kepada sorban ya. Kalau bagi laki-laki ya itu mengusap di atas sorban boleh ya. Kenapa bagi perempuan yang memakai kerudung, padahal itu sama-sama ya penutup kepala, dan sama-sama juga tadi ya ketika ada kesulitan. Jadi memang ini kalau kita lihat
ya dilakukannya ketika memang ada kesulitan gitu. Seperti halnya sorban ya itu kan biasa terlilit di kepala memang agak sulit ya, agak repot untuk dibuka sehingga Rasul ya tidak membukanya ya sehingga ya ketika ada kesulitan ya untuk membukanya ya maka dibolehkan. Begitu juga ya perempuan ketika ada kesulitan tadi itu. Nah, tapi kalau mudah ya kembali kepada kewajiban asal ya mengusap di atas kepala saja kalau memang tidak ada kesulitan gitu untuk membukanya. Ya, nah berikutnya ya almasu alal qalan suati awi atau qiyati fil wudu. Mengusap di atas peci ya qalan suwa. Ini juga sama ya sebagai penutup kepala. Zahaba jumhurul ulama ila anna la yajuzul masuk fil wudu ala qalan suwati badalan min ra'si. Mayoritas ulama berpendapat tidak boleh mengusap dalam wudhu di atas peci sebagai pengganti dari kepala ya li'anal fardhu masurasi karena kewajibannya ya adalah mengusap kepala wa udila anhu fil imamati dan dipalingkan darinya ya dalam sorban lima syaqqati naz'iha indal jumhur aw linnasi inda ahmada. Jadi hal itu tidak berlaku ya artinya berbeda gitu ya antara peci tadi dengan sorban. Ya kalau sorban ya ada kesulitan untuk membukanya tadi ya menurut jumhur ya atau memang kalau dalam menurut Imam Ahmad karena memang ada nasnya jadi bukan sebatas ada kesulitan. Ya makanya tadi mau ada kesulitan mau tidak ya artinya secara mutlak dibolehkan ya mengusap di atas sorban tadi. Wa dhahaba Ibnu Hazmin wa Ibnu Taimiyah Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah ya berpendapat wal muhaqqiquna min ahli ilmi dan para ahli tahqiq ya dari para ahli ilmu ila jawazil masal suwa pada bolehnya mengusap di atas peci diana ulama masa Rasulullah SAW al imamati awil himari karena ketika Rasulullah mengusap di atas sorban ya atau himar ya tadi untuk perempuan alamana anna mubasyaratar ra'si bil mailai safardon. Nah, ini juga berarti kan ada semacam kias ya mengkiaskan karena sama-sama penutup. Jadi kalau mengusap di atas sorban dibolehkan ya kenapa yang lain tidak gitu. Ya, jadi dengan hal itu dengan bolehnya mengusap di atas sorban Rasul itu mengajarkan kepada kita bahwa mengusap secara langsung kepala dengan air itu bukanlah kewajiban. Fa ayu syai'in labisa ala ra'si jazal masu alaihi. Maka apapun yang lu bisa dipakai di atas kepala, maka boleh mengusap di atasnya. Wa ilam yakun satiran lima halil fardi. Meskipun tidak menutupi tempat yang diwajibkan. Walau lam yashukka naz'uhu ya meskipun tidak sulit untuk melepasnya bahwa syawab wallahu a'lam dan itulah yang benar ya wallahu a'lam. Ya, cuman kan kalau kalau wajib ya untuk mengusap seluruhnya ya kalau misalnya penutup itu tidak menutupi semuanya ya berarti kan sisanya ya harus diusap. Ya, sisanya ya yang tidak tertutupinya misalnya ya, kalaulah ini dibolehkan secara mutlak ya, tetapi memang tadi untuk lebih ya kehati-hatian dalam kondisi kesulitan saja ya. Dalam kondisi yang sulit ya. Kalau mudah ya apalagi peci kan tinggal dibuka aja ya. Ya itu maka untuk kehati-hatian ya dibuka saja gitu ya.
Kecuali mungkin kalau peci dalam bentuk yang bagaimana gitu, yang sulit gitu ya untuk dibuka, seperti halnya sorban ya, nah, itu insya Allah dibolehkan. Faidah, satu faidah la yustaratu lubsu agdiyati roksi ala toharotin. Ya, tidak disyaratkan memakai penutup kepala dalam keadaan suci, dalam keadaan bersuci. Dijawajil masih alaiha karena bolehnya mengusap di atasnya faratuqasu alal hufaini. Tidak dikiaskan kepada hufain. Li adamil ilatil jamiati bainahuma. Ya, karena tidak ada ilah yang sama ya di antara keduanya. Tidak ada alasan yang membuat keduanya sama. Ya, jadi hukum tersendiri ya kalau mengusap di atas sup dan memang disyaratkan harus bersuci dulu. Ya, harus suci dulu kalau mengusap apa lalu pakai sepatu ya hub itu nah baru dibolehkan mengusap di atasnya ya ketika memakainya dalam keadaan suci. Nah, kalau memakai kepala apa penutup kepala ini ya nggak harus karena memang tidak ada penjelasannya langsung dari Nabi ya. Wa inna mana Rasulullah SAW ya, hanya saja Rasulullah SAW menyebutkan secara jelas ya di dalam nas fi lubsil hufaini ala toharo ya dalam mengusap dalam memakai ya dua hub di atas toharo falam yanus ala dalika fil imamati wal himar. Nah, Rasulullah tidak menyebutkannya secara jelas ya dalam nas dalam hal imamah ya sorban ya wal himar walau wajabala bayanahu kalaulah memang wajib ya ini saya Rasul akan menjelaskannya karena tidak dijelaskan ya berarti tidak menjadi syarat semuanya dijelaskan dalam al-muhalla ya kultu aku katakan hadal anal hufaini badalun amma fardul ghuslu ya, ya jadi kata penulis ya hal ini ya bahwa dua hub itu sebagai pengganti apa yang kewajibannya adalah untuk mencuci itu mencuci kaki. Wa amma rasul fa fardhul masun. Nah, sedangkan kepala kan memang wajibnya juga diusap gitu. Kepala itu wa makana ala rasi fa'idun hukmahu. Fa- Maka apa yang berlaku pada kepala ya maka itu juga mengambil hukumnya. Ya mengambil hukum dalam mengusap. Jadi artinya ya sama gitu ya. Eh, dengan mengusap kepala jadi tanpa justru kan berwudu itu ya adalah dalam rangka bersuci gitu ya. Ya masa bersuci disyariatkan harus bersuci dulu kan gitu. Fakta rokok maka keduanya berbeda. Wallahu a'lam. Wala tahu kita wala tahdid li mudati masyala aktiyati rosi dan ini juga perbedaannya ya dengan dua hub. Kalau dua hub itu ada batasan waktunya ya. Nah, sedangkan mengusap di atas penutup kepala ini tidak ada penentuan waktu, tidak ada batasan ya. Berapa lamanya di adami sihatil kiasi ala masih ini karena tidak sahnya mengkiaskan kepada mengusap di atas dua wakot masa Rasulullah SAW al imani wal himar walam yuwakit fidali karena Rasul tidak menentukan waktunya ya waktan wahada marwin an Umar bin Khattab dan ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ya, nah satu pembahasan lagi yang berkaitan dengan mengusap. Ini pendek ya, nggak panjang. Yaitu mengusap di atas perban ya, jabiroh. Jadi yang menutupi luka. Ya, jabiroh itu idan, baru bihal idhamul maksuroh. Ya, idan tuh apa namanya kayu ya, batang kayu gitu ya, yang ditutupi ya dengannya tulang-tulang yang patah ya litatama li
tata masaka agar apa namanya menjadi kuat ya, artinya menjadi menyatu lagi kan gitu ya dengan apa kayu itu yang membuat apa namanya untuk agar bisa kuat si tulang itu ya untuk bisa bersatu lagi. Wa qad ustu'idu anha fi hadhil ayam bil gypsy, dan telah diganti ya dari hal itu, dari idan dari kayu tadi itu di zaman sekarang ya, di hari-hari ini bil gypsy. Dengan gypsy itu apa ya, semacam eh, gipsum ya, yang bisa mungkin ya untuk menyatukan tulang-tulang. Ya, tapi ini sih maksudnya kan adalah perban ya. Jadi perban untuk eh, membungkus ya yang luka ya, tidak hanya tuh ketika tulang patah ya, secara umum saja untuk luka ya secara umum, lalu kemudian ditutup dengan perban. Waman kana ala ahdi a'dha'i wudu, dan siapa yang di atas salah satu anggota wudunya ya, kathiro ain awil jelaid, seperti dua lengannya ya, atau dua kakinya, jabirotun ya, ada perban, fainau yajuzu lahu an yamsa 'alaiha. Nah, boleh baginya untuk mengusap. Jadi ketika anggota wudhunya terhalangi ya oleh perban itu ya, maka boleh mengusap di atas perban. Indah jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, minal aimati al arbaati, dari imam yang empat, wa ghairim, dan selain mereka, wastadallu bima yali, dan mereka berdalil ya dengan dalil berikut, hadis Jabir filati asbatu syajjah ya, tentang orang yang terkena syajjah. Syajjah itu luka ya, kiroha, luka firosi awil wajhi awil jabin, ya di kepala ya, atau di wajah atau di kening ya, syajjah itu ya. Wa qaulu Nabi SAW, wa qaulu ya, dan sabda Nabi SAW, nama yakfihi an ya'siba ala jurihi khorqatan atau hirqatan, ya cukup baginya untuk mengikat ya di atas lukanya itu satu kain ya, yang sumayam soal ya, kemudian dia mengusap di atas. Wah, doib, tapi ya di sini doib. Ya, hadis yang pertama ini doib. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang kedua, qaul Ibnu Umar, perkataan Ibnu Umar, man kan lahu jurhun ma'subun alaihi. Siapa yang punya luka dan diikat ya di atas luka itu, tawaddo'a wa masal aswaibi, maka dia berwudu dan mengusap di atas apa namanya ikatannya itu, yang silu mahaulal aswaib, dan mencuci yang di sekitar ikatannya itu. Ya, sanadnya sahih, dia itu oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi. Wala yu'lam li Ibnu Umar muhalifun minas sahabat, dan tidak diketahui ya ada yang menyelisih dari para sahabat itu terhadap Ibnu Umar. Yang ketiga, al-qiyas al-mas al-hufain, dikiaskan kepada mengusap di atas dua hufain, al-mas alaihima li ghairi daruratin jaizun. Karena mengusap di atas dua huf itu meskipun tanpa ada darurat, maka itu boleh. Fakaifa bil jabiro wahia daruratun. Bagaimana dengan perban dan dia adalah darurat, fahuwa aulana, lebih lagi gitu ya.
Jadi menggunakan kiasul aula ya atau mafhum muwafaqah ya, atau kiasul aula. Jadi lebih utama lagi gitu ya kalau mengusap di atas dua aja boleh. Ya apalagi di atas perban yang memang itu darurat. Wa dhahaba Ibnu Hazmi ila anna man kanat alaihi jabiratun falaysa alaihi an yamsaliha wa annahu yasbutu hukmu dzalikal makan. Nah, ini pendapat Ibnu Hazm ya berpendapat bahwa siapa yang memiliki perban ya, yang ada perban ya di anggota wudhunya maka dia tidak ada kewajiban ya menurut beliau untuk mengusap di atasnya dan gugur hukum hukum tempat tersebut. Artinya ya nggak wajib dicuci, nggak wajib diusap, ya udah gugur aja kewajibannya yang diperban itu. Itu menurut Ibnu Hazm ya. Qultu hadza aku katakan hadza li annahu yudaifu ahadits al-masih ala sahib. Nah, kenapa Ibnu Hazm berpendapat seperti itu? Ya, karena beliau mendoakan hadis-hadis mengusap di atas perban tadi itu ya penutup luka, ya, pengikat luka. Wala yarul kias dan dia tidak memandang ya kias tidak memandang kias hujatun sebagai hujah. Wala yarul kiasa hujatan ya. Wahadilah hadis la tasihu kama qala dan hadisnya tidak sahih sebagaimana yang katakan wa amal kias falasaka annahu hujah. Jadi memang Ibnu Hazm dari segi ilmu hadis ya ilmu hasan itu kan luar biasa sebetulnya. Nah, cuman beliau tidak menggunakan kias ya mazhab Zohiri. Nah, tetapi tentu ya kias itu bisa digunakan ya hujah sebagai hujah idza tahaqqaqat arkanuhu wa syurutu apabila memang terrealisasi ya rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Walakin qad yuqal tapi kadang dikatakan innal qiyasa huna fasid. Ya, bisa saja ya qiyas di sini fasid ya rusak atau tidak benar ya. Likhtilafi hukmil far'i anil asli karena berbedanya hukum cabang dari hukum asal. Bahwa qiyasun wajib ini adalah qiyas yang wajib wa al-mas'al al-jabirah inal jumhur ya ala mubah ya al hufaid fayata'allaq hinaidin madhab Ibnu Hazm ya. Jadi kalaupun misalnya bisa digunakan kias ya dijadikan kias itu ya memang sebagai hujah tapi kan ketika orang berhujah dengan kias itu kiasnya ya belum tentu bisa diterima juga ya karena bisa juga kiasnya itu fasid. Nah maka bisa juga di dalam kasus ini dikatakan kiasnya itu fasid. Kenapa ya? Karena berbeda hukum antara asal dan far'u ada apa? Antara hukum asal yang ada di dalam nas yaitu mengusap dia karena akan mengkiaskan mengusap sorba apa perban itu kepada dua hub ya. Nah, itu kan keduanya berbeda hukumnya itu ya. Ya, berbeda hukumnya kalau mengusap di atas perban itu berarti wajib ya bahwa kiasun wajib sesuatu yang wajib kiasu wajibin ini mudah-mudahan pilih ini kiasu wajibin mengkiaskan sesuatu yang wajib ala mubah kepada yang mubah ini mengusap di atas itu kan mubah kalau yang namanya perban kan nggak bisa dibuka karena luka gitu itu akan berbahaya
Ya faya ta'ala hinaizin madhabu Bani Hazmin. Maka ketika itulah menjadi apa ta'ala itu bersinar ya mubarakah bisyidah cemerlang gitu ya. Ya artinya bagus ya apa jadi ketika memang menggunakan atau menggunakan bantahan ini ya bahwa tadi hadis-hadisnya tidak sahih kemudian kalaupun menggunakan kiasnya juga bisa dibantah ya maka kalau memang itu seperti itu ya maka menjadi baguslah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm tadi itu. Ya, di sini beliau tidak jelas apakah mengikuti Ibnu Hazm atau tidak. Fawaid ya yang pertama al-masalah jabira yuzub fil wudu wal ghuslu ala sawa. Ya, mengusap di atas perban itu ya boleh ya mencukupi dalam wudhu dan dalam mandi sama saja. Ya, li'annal jabirah daruroh ya karena tadi ya perban itu darurat wala yufarraqu fiha baina hadasil asghar wal akbar. Tidak dibedakan antara hadas kecil dan hadas besar bihilaf fil mas'al fain fa innahu rukhsah. Ya berbeda dengan mengusap di atas dua hub karena dia adalah rukhsah. Nah, jadi intinya kan kesimpulannya boleh ya. Jadi mengusap di atas apa perban itu ya membolehkan ya. Apalagi kalau kalau menurut Ibnu Hazm tadi justru tidak wajib sama sekali diusap ya. Wala yustaratu wad'ul jabira ala tahara wala tauqin. Nah, ini juga tidak disyaratkan ya meletakkan perban itu dalam keadaan tohara dan juga tidak ada penentuan waktu ya. La yustarat an tuda al jabira ala tohara li anna hada yunafi maksada syari. Ya, karena ini bertentangan dengan maksud syariat fi ibahatil masih min afil haraj wal masyaqqah. Ya, dalam hal membolehkan mengusap karena untuk menghilangkan kesulitan. Ya, karena ini kan dalam kondisi darurat ya. Li'anna halal jabira itiror karena kondisi perban itu merupakan suatu hal yang darurat yakti mufajatan yang datang secara tiba-tiba bihilafil hufaini berbeda dengan dua hub summa li ada minasi awil ijma'i ya kemudian juga karena tidak adanya nas dan atau ijma ya jadi yang mensyaratkan harus suci dulu ketika memakai ya justru ini darurat yang namanya orang luka kan ya secara tiba-tiba ya bukan hal yang diinginkan. Ya, bagaimana mungkin dia apa nih siap-siap dulu, taruh dulu gitu ya. Karena itu hal yang darurat yang tiba-tiba. Selain memang tidak ada nasnya ya atau ijma'nya. Kadzalika kala tahu kita lil masih. Begitu juga tidak ada penentuan waktu ya dalam mengusap di atas perban itu. Bal mata uh, nuzia atau bari al udwu lam yajuz al masu. Maka eh, kapanpun ya perbannya itu dibuka ya nuziat atau buri alur ataupun anggota tubuh yang diperban itu sudah sembuh maka tidak boleh lagi untuk mengusap di atasnya ya al-lafaib atau bi apa tibi ala a'dha'i al-wudu lah hukmul jabirah kama haqqaqa Syekhul Islam lafaib ya jadi eh, apa namanya ya hal-hal yang ditempelkan ya di anggota wudhu ya tibiah ya sebagai bentuk pengobatan ya dari dokter ya misalnya apa namanya setelah orang
diinfus ya atau disuntik itu biasa kan ada ditutup ya, ada penutupnya. Beberapa lama jangan dibuka gitu ya. Nah, itu juga sama ya hukumnya dengan perban tadi itu. Ya, sebagaimana hal ini di tahqiq ya, di apa namanya, disimpulkan ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, baik Wah sekalian ya, mungkin sampai situ dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.